Terima kasih banyak atas perkenalannya. Yes, we can hear you. Bisa mendengar saya? Ya, kami bisa mendengar Anda, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan men-share paparan saya di layar. Ya, baiklah. Oke, jadi izinkan saya mulai. Saya Shika dari Mitsubishi Industries. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk memperkenalkan proyek kami di Filipina untuk sektor panas bumi. Jadi pada hari ini saya ingin memperkenalkan proyek pembangkit tenaga listrik biner 29 megawatt kami di Filipina. Ini adalah indeks daftar isi presentasi saya hari ini. Pertama tentang grup MHI, yang kedua adalah tentang proyek palayan Filipina di bawah skema JCM. Yang mari kita kemudian akan bicara tentang rincian lokasi proyek, tentang rencana awal, tentang status yang sekarang itu, dan apa yang disebut tentang proyek ini, dan yang terakhir adalah tentang transisi energi dan juga rantai pasok hidrogen secara global. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kepada para peserta dari Indonesia, yaitu tentang pembangkit tenaga listrik itu sekitar 17 gigawatt itu akan dipasang 2020 dengan 2022 dengan menggunakan PLTU dan juga dari panas bumi dan juga dari batu bara dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang pabrik pupuk dan kimia, dan sudah ada 8 yang dibangun sejak 1988. Yang ketiga adalah di bidang transportasi. Jadi untuk proyek Depok itu diselesaikan pada tahun 2007. Dan kemudian ada jalur utama Jawa dari Manggarai sampai Cikarang sudah diselesaikan pada tahun 2017. Yang terakhir adalah peralatan industri, terutama untuk pengguna pabrik, dan biasanya ini berkontribusi terhadap pengurangan GRK, khususnya generator, mesin diesel dan gas, kemudian sistem pendingin, dan lain sebagainya. Halaman selanjutnya, kita ingin fokus pada sektor panas bumi, dan grup MHI itu bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi GRK untuk berbagai bidang geothermal atau panas bumi, dari yang panas tinggi ke panas rendah. Nah, kita bisa melihat kita adalah MHI, kemudian ada Mitsubishi Power di sebelah kanan yang mampu untuk mengembangkan pembangkit listrik. Nah, ini menunjukkan sebuah proyek, derajat proyek di Indonesia, jadi kita sudah ada pengalaman sebenarnya menggarap itu. Dan agenda hari ini yang di sisi kiri adalah tipe yang biner yang disediakan oleh Turbodeng, dan kami Mitsubishi Heavy Industry merupakan orang tua perusahaan dari itu, dan itu sudah dipasang banyak 400 secara global, dan kita sedang melakukan proyek ini di Filipina. Oke, di sini ini adalah rincian proyek tersebut tentang proyek palayan di bawah skema JCM. Di sisi kiri itu 29 megawatt pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan sistem biner, yaitu Organic Rankine Cycle atau ORC, dengan 120 megawatt yang dimiliki dan dijalankan oleh Bachmann Geothermal Incorporated, dan ini terletak di wilayah Palayan yang merupakan bagian selatan daripada Kepulauan Luzon. Dan proyek ini secara efektif menggunakan hasil air panas dari entalpi rendah tanpa menghasilkan gas berbahaya. Nah, melihat konfigurasi di sebelah kanan, yaitu ada sistem konfigurasi, ini adalah gambar tentang pembangkit listriknya ini ya. Jadi yang biru itu adalah biasanya ini masuk kembali ke dalam sumur injeksi. Nah, tapi kalau kita menambahkan sistem ORC kepada garis ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak listrik dari siklus tersebut tanpa kita melakukan pengeboran. Jadi, sebagaimana Anda bisa mudah membayangkan, ada banyak pembangkit listrik di Indonesia
Dan ini bisa kita lakukan juga dengan konfigurasi sistem seperti ini dengan dukungan JCM di Indonesia. Nah, di sisi kiri itu ada pengurangan GRK yang diperkirakan itu sekitar 72.000 ton CO2 per tahun. Nah, mari kita lihat rencana awal dari lokasi proyek tersebut. Jadi di sisi kanan atas itu ada yang warna merah. Ini yang sudah ada sebelumnya ya. Ini adalah yang sudah ada sebelumnya pembangkit listriknya. Nah, yang di bagian bawah itu yang warna kuning. Di bagian itu, disitulah kita akan memasang sistem ORC-nya di situ. Dan untuk membangkitkan listrik dan tenaga listrik yang dibangkitkan itu akan masuk ke bagian yang warna hijau, kemudian melalui saluran transmisi ke arah yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah status tentang proyek ini sekarang. Jadi tahun lalu setelah pendanaan dari JCM, kita mulai melakukan pekerjaan umumnya. Dan sebagaimana Anda bisa lihat, ini adalah persiapan lahannya. Jadi di sisi kanan itu ada cooling tower yang akan dipasang, kemudian turbin dan generator, dan tangki ORC-nya. Jadi kita memulai proyek ini sedang dalam tahap konstruksi. Dan setelah selesai persiapan lahannya, kita akan memasang peralatannya. Jadi apa sebenarnya sistem ORC? Itu tertulis di sini ya. Itu dia di atas. Kita merupakan orang tua perusahaan yang didirikan pada tahun 1980, yaitu Turbodeng. Nah, apa itu sistem ORC? Yaitu mendorong turbin agar menghasilkan listrik dengan menguapkan media organik. Jadi ini kami pikir ini adalah sesuatu yang cocok untuk sektor panas bumi. Dan yang terakhir untuk catatan hasil itu sekitar 1,1 biomas yang di seluruh dunia sementara ini. Jadi di atas untuk panas bumi, yaitu agenda hari ini ada 16 unit, yaitu sekitar 119 megawatt. Nah, selain yang panas bumi, ini juga merupakan solusi untuk biomas dan juga limbah ke energi dan juga panas yang terbuang. Jadi ini adalah pandangan kami tentang transisi energi, yaitu berkontribusi untuk mencapai dunia netral karbon pada tahun 2050 dengan melalui teknologi dekarbonisasi dan rantai pasok hidrogen. Dan ini adalah bagian terakhir daripada presentasi saya, dan MHI Group mempunyai teknologi yang luas, berbagai macam teknologi dan juga solusi ujung ke ujung untuk rantai pasok hidrogen. Sebagai contoh, di bidang hulu, seperti produksinya, ada pabrik gasifikasi untuk pabrik pentangkapan karbon CO2, sedangkan untuk transportasinya ada amonia dan metanol untuk produksi bersama amonia dan metanol, dan juga pembawa gas. Kemudian yang terakhir di bagian hilir ada permintaan, ada turbin gas hidrogen dan juga hybrid fuel cell, pembangkit hybrid fuel cell. Dan kelompok MHI ingin berkontribusi terhadap pengurangan GRK di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian.